ini tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor, pasien saya meninggal di atas mobil. Kasus meninggalnya bayi berusia 7 bulan saat perjalanan ke rumah sakit karena tidak mendapat akses jalan dari pengendara lain sempat viral di media sosial. Sopir ambulans mengeluhkan pengguna jalan lain yang tidak memberikan jalan bagi ambulans yang membawa pasien. Sang bayi sudah dirawat di Rumah Sakit Bahagia Kota Makassar, namun terpaksa keluar dengan rujukan ke RSUD Daya karena alasan pembiayaan. Iya, karena macet, dikasih yang itu juga pemotor tidak mau kasih jalan juga. Sudah tahu darurat, masih di PPP juga, jadi serba salah. Tidak ada memang yang kawal begitu? Tidak ada kasih yang kawal. Cuma itu mobil saja cepat-cepat ke sana. Pas meninggal, pulang, di situ lagi bakuan lagi sama pemotor. Usai kesedihan akibat kehilangan sang buah hati, kini keluarga harus menghadapi tunggakan indekos 2 bulan terakhir karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Atas kejadian ini, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengimbau setiap pengendara memberi akses saat mendengar ambulans di jalan meski tanpa pengawalan. Mendengar ambulan lewat, tolong berikan ruang akses jalan, baik itu dikawal oleh petugas Polri ataupun hanya mobil ambulans itu sendiri, baik dari rumah sakit, pihak ambulan ataupun masyarakat lainnya. Pengawalan ini dapat dilakukan oleh Polri kepada siapapun masyarakat di Sulawesi Selatan. Teknisnya seperti apa? Teknisnya adalah salah satunya menghubungi kepolisian terdekat, baik itu lalu lintas, polsek, polres, dan lain sebagainya. Setiap ambulans juga akan dipasangi alat komunikasi yang tersambung langsung dengan anggota kepolisian terdekat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita akan bahas seperti apa kasus bayi 7 bulan yang meninggal di dalam ambulans karena tidak diberi jalan oleh pengendara lain. Saya bersama Wali Kota Makassar, Ramdan Pomanto, juga sudah hadir bersama kami ibu dari bayi berusia 7 bulan, Ibu Vivi Sumiati. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya izin langsung ke Ibu dulu, nanti saya akan baru ke Pak Wali Kota, Pak Ramdan. Ibu Vivi turut berduka atas apa yang terjadi. Jadi bagaimana peristiwanya, Bu? Awal-awal dari Rumah Sakit Bahagia, Pak. Jadi ini dari rumah atau dari mana ini? Dari rumah. Dari rumah? Iya, dari rumah, Pak. Dari rumah ke Rumah Sakit Bahagia. Oke. Berapa kilometer itu dari rumah menuju ke tempat fasilitas kesehatan itu? Rumah sakit ya? Tidak sampai jauh-jauh sekali, Pak. Berapa kilometer mungkin? Bisa disebutkan kira-kira? Tidak, berapa kilometer itu? Oke. Berapa lama di mobil ambulans itu, Bu? Kita Satu jam lebih? paling setengah jam. Setengah jam. Kondisi bayi, saya mohon maaf untuk kemudian menanyakan kembali. Pada saat dibawa ambulans tidak sadar atau bagaimana? Sadar, Pak. Masih sadar? Iya, masih sadar. Oke. Setengah jam karena sempat bertemu kemacetan begitu ya di ambulans? Iya. Lalu kemudian meninggal pada saat di kemacetan itu? Iya. Oke, jadi berapa menit itu, Bu? Kurang lebih 15 menit, 20 menit setelah dari rumah? Kemacetan atau apa itu, Pak? Iya. Ini udah pertama kali mengantar ke rumah sakit atau sebelumnya pernah juga? Pertama itu di Puskesmas Kasih, tapi nggak lengkap. Makanya bawa ke RS Bahagia. Ke RS Bahagia, jadi dirujuk dari Puskesmas ke Rumah Sakit Bahagia. Iya. Baik. Pak Wali Kota, tentu ini kabar yang mengejutkan juga, sekaligus juga mengimbau kepada seluruh warga untuk kemudian memberi jalan bagi ambulans. Tapi pertanyaan begini, Pak, saya jadi ingat beberapa hari lalu kan ada banyak kemudian tidak hanya di Makassar, di Jakarta juga ada ambulance escort ya Pak, pengawal ambulans dari sipil, motor-motor dan lain sebagainya yang kemudian ditilang. Dan sekarang ambulans tidak lagi kemudian diantar oleh mereka karena takut ditilang. Apakah ini ekses dari situ, Pak? Saya kira tidak seperti itu juga. Artinya kepolisian langsung merespon bahwa jika ada dalam keadaan darurat, baik itu mobil maupun ambulans,
pihak kepolisian sudah menyiapkan untuk menjadi mengawal. Iya, Pak Wali Kota, mohon maaf, audionya agak kurang jelas, bisa didekatkan ke mikrofon mungkin? Ya, jadi saya kira tidak seperti itu juga, karena buktinya pihak kepolisian, terutama Polda dan Polrestabes, langsung menyampaikan bahwa jika ada hal darurat, langsung telepon polisi, walaupun baik ambulans maupun apapun dalam keadaan darurat, kepolisian siap mengawal. Saya kira jelas sekali pesan dari pihak kepolisian. Iya, meskipun tentu di operasional akan sulit tentu bayangannya Pak. Kita tahu bahwa COVID pada waktu itu banyak sekali bagaimana kemudian mengawalnya. Dan harus lapor ke Polsek, Polres dan lain sebagainya. Mungkin dari pihak Wali Kota punya ide soal ini? Kami dengan pihak kepolisian sudah tersambung dalam sebuah sistem smart city. Baik itu ada eksiden di jalanan maupun ada kejahatan di jalanan yang tertangkap oleh CCTV, sistem kami sudah tersambung otomatis, begitupun dengan sistem komunikasi. Jadi tinggal memang yang bersangkutan ini benar-benar harus menyampaikan paling tidak ke RT/RW setempat. Kami sudah punya home care, kami sudah punya banyak pelayanan-pelayanan masyarakat yang darurat di jalan yang baik. Pertanyaan begini Pak, tidakkah kemudian ini menjadi sebuah alarm gitu bahwa ya betul bahwa ada undang-undang lalu lintas yang dilanggar ketika tentu ini ranah kepolisian, tapi Wali Kota bisa menengahi soal ini. Ya betul bahwa ada undang-undang lalu lintas yang tidak memperbolehkan selain polisi untuk kemudian melakukan pengawalan, tapi kan bisa bottom up, bisa berbasis komunitas dan kemudian dibina oleh pihak kepolisian. Mungkinkah seperti itu dan Wali Kota menjembatani, memfasilitasi soal ini? Seperti juga misalnya yang kita tahu polisi cepek atau yang dikenal dengan supeltas, sukarelawan pengatur lalu lintas yang kemudian juga dibina oleh pihak kepolisian. Mungkinkah hal ini terjadi juga di ambulance escort? Setahu saya, pihak kepolisian dengan komunitas motor itu sangat dekat. Akan tetapi saya kira keputusan kepolisian ini tentunya punya dasar-dasar hukum yang jelas. Yang jelas adalah bagaimana mengawal ini, kepolisian sudah menyampaikan secara terbuka bahwa ini kan tinggal komunikasi. Pemerintah kota siap menjadi jembatan komunikasi jika masalahnya hanya komunikasi. Apa yang bisa dilakukan Pak terkait hal ini dan apa yang kemudian bisa dihindari agar kejadian yang dialami oleh sang ibu dan bayinya tidak terulang kembali? Semua warga, baik itu warga yang terdaftar maupun tidak di Kota Makassar, selalu pasti tinggal di suatu daerah yang punya RT/RW. Ke RT setempat, RT dan RW kami adalah RT/RW yang sangat aktif. Public engagement kami sangat baik, sehingga ke RT maupun ke RW, insya Allah seluruh informasi akan tersambung. Baik, dan Wali Kota menjamin bahwa hal ini tidak akan terulang lagi Pak ya, untuk diusahakan tidak akan terulang lagi. Boleh ditanya sama yang bersangkutan, siapa yang paling dekat dengan beliau? RT-nya, saya sudah bicara langsung dengan beliau, posisinya keadaan waktu itu saya di Jakarta, saya langsung video call beliau. Baik. Ada RT, ada RW, lengkap semua di situ, dinas sosial ada, dinas kesehatan ada. Baik. Untuk langsung membantu jika ada hal-hal yang dibutuhkan pada saat setelah kematian anak kemarin. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Ramdan Pomanto. Terima kasih juga Ibu telah bersedia untuk kemudian wawancara program Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Terus sekali lagi turut berduka atas apa yang terjadi dan terima kasih.